Hello guys, kembali lagi di channel Sketsa World. Kali ini kita akan membahas film tentang Nenek Gayung. Apa salahnya nenek cucu kau panggil-panggil? Nggak nek, lagi bikin konten. Oke, lanjut. Langsung aja kita mulai di awal film. Diperlihatkan sepasang suami istri yang sudah lansia. Istrinya pun terlihat udah meninggal dan ingin dimandikan oleh suaminya karena orang di kampungnya tidak ada yang mau memandikannya. Saat ingin dimandikan, mayat istrinya tiba-tiba kakek tersebut terkena serangan jantung dan film pun dimulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, supaya channel kami lebih semangat lagi buat nge-review film-film yang lainnya. Di sore hari yang cerah, diperlihatkan seorang lelaki bermotor yang hendak melewati jembatan. Ia pun melihat cewek cantik. Sebut saja laki-laki ini si Mamang Buaya. Ia ingin mengantar pulang si cewek. Jual mahal. Ia pun mengajak kenalan si cewek tersebut dan menawarkan tumpangan. Akhirnya si cewek pun menunjukkan jalan yang ia tuju. Si cewek pun naik ke motor. Iya. Terus nih, pamali kalau dibonceng gak kepegangan. Sesampainya di tempat tujuan, si cewek tersebut menyuruh si Mamang Buaya menunggu sebentar. Abang tunggu di sini ya. Ayo, siapa yang ngeres? Cuk, kamu ngeres ku tampar sumbing nih. Aduh nek, jangan. Iya nih. Si cewek pun datang membawa tikar dan gayung. Lantas cowok pun kebingungan. Singkat cerita, seketika cewek tersebut berubah menjadi nenek gayung. Ia pun membawa si Mamang ke rumahnya dan memandikan si Mamang. Akhirnya si Mamang pun tewas. Kita pindah ke tayangan selanjutnya. Ada 3 orang ojek sepeda yang menunggu penumpang di pangkalan sambil berbicara satu sama lain. Dan ada salah satu di antara mereka yang baru menikah. Sebut aja si Mamang baju putih. Dan si Mamang baru merit pun pamitan ke temannya untuk menemui istrinya di rumah. Di perjalanan, si Mamang yang baru merit ini pun menghayal malam pertama berdua istrinya. Lagi asik menghayal, si Mamang baju merit ini pun mau nabrak kucing hitam. Seketika dia ingin melanjutkan perjalanan dan dia pun terbingung di saat mendorong sepedanya, terasa berat seperti ada penumpangnya. Dia pun melihat ke belakang dan melihat sosok nenek-nenek naik di atas sepedanya dengan wajah kagetnya si Mamang merit. Ia pun menyuruh nenek gayung itu turun. 7 hari kemudian, 2 orang teman Mamang Merit mendatangi Abbas. Dan dia menceritakan ke temannya yang bernama Abbas kalau si Mamang Merit meninggal saat bertemu nenek gayung. Dan 2 orang ini pun beri pesan ke Abbas, jangan jawab atau bicara dengan nenek gayung apabila dia bertemu atau ditanya sama nenek gayung. Seketika di saat itu, nenek gayung pun datang, tapi ini nenek gayung KW bukan hantu ya. Sontak si Abbas pun ketakutan dan membelakangi nenek tersebut. Dan dia pun dipukul dengan nenek itu karena nenek itu hanya minta air ke Abbas. Sebut aja namanya Duta. Dia ingin berniat bertemu ceweknya dan memberikan sebuah cincin sebagai hadiah anniversary cinta mereka. Sesampainya di lampu merah, si Duta bertemu seorang nenek gayung. Lantas si Duta menyuruh nenek tersebut cepat menyeberang, dikarenakan lampunya mau hijau. Di saat yang bersamaan, mobil sedan silver menerobos lampu merah dan hampir menabrak nenek. Sehingga Duta pun turun untuk menyelamatkan. Di saat Duta udah menyelamatkannya si nenek, tiba-tiba nenek tersebut menghilang. Singkat cerita, Duta pun mengantar pesanan burger orang tersebut, dan dia menemukan pemesannya. Dia pun kaget karena yang memesannya adalah pacarnya sendiri dan dia bersama cowok lain. Duta terkaget melihat cowok tersebut. Dia ganteng dan mempunyai kelebihan, dia gagap. Si Duta pun bersedih ditinggalkan pacarnya yang sedang bersama orang lain. Seketika datang seorang waria yang menggoda Duta. Waria itu pun merasa marah saat dicuekin sama Duta dan dia menodongkan pisau ke hadapan Duta. Di saat itu Duta pun ingin dibunuh sehingga waria itu pun lari. Sesampainya di jembatan, kesedihan Duta pun belum hilang. Dia ingin mencoba bunuh diri dan di saat di atas pagar jembatan, dia pun melihat ke bawah. Ia pun merasa ragu mau melompat. Ini akibat bucin. Tapi karena kesedihannya mendalam,
Dia pun tetap kekeh mau melompat seketika ada seorang nenek gayung yang menyamar sebagai cewek cantik. Ia pun menahan si duta bunuh diri. Gue jatuh, lepas. Ya. Dengan rayuan si nenek seksi, si duta pun lulus seketika. Si cewek itu pun menawarkan diri sebagai pacarnya duta. Dalam hati duta, mimpi apa aku semalam ini? Cewek tersebut pun mencium si duta. Keesokan harinya, si duta dan cewek tersebut ketemuan di sebuah jembatan. Mereka pun ingin ke suatu tempat untuk bermesraan. Mulai bahaya Kang Duta. Di saat asik berbicara, Kang Duta pun minta cium dari si cewek tersebut. Seketika datang ia seorang satpam dan menegur si duta. Si satpam itu pun berkata, "Lu galau ya pacaran sama nenek-nenek?" Hehehe. Si duta pun tidak menyadari kalau cewek cantik itu adalah nenek-nenek. Keesokan harinya, sepulang ibunya duta masuk ke rumah, melihat dua orang temannya duta yang lagi mau memperbaiki resleting. Tetapi ibunya duta pun salah paham karena si ibu melihat dari posisi yang salah, sehingga dia mengira mereka berdua homo. Si ibu pun mendengar namanya duta, ibu ini pun marah dan mendatangi si duta. Dia kira duta homo. Singkat cerita, malam pun tiba. Si duta udah janjian dengan cewek tersebut di jembatan untuk memandikannya. Seketika cewek tersebut datang dan mengingatkan si duta untuk memandikannya. Selepas mereka berbicara, mereka langsung menuju ke rumah cewek tersebut. Sesampainya di rumah cewek tersebut, ibunya duta pun menelpon menyuruh duta pulang. Singkat cerita, duta pun sampai di rumah. Datanglah seorang pengamen yang kocak mengamen di depan mereka. Duta dan ibunya pun joget karena keasikan mendengar pengamen tersebut nyanyi. Scene pun beralih memperlihatkan duta yang sedang tidur. Tiba-tiba datang sosok nenek gayung tersebut mendatangi duta dan membangunkan duta. Duta pun kaget karena ceweknya tiba-tiba membangunkannya dan di kamarnya. Ternyata hanya mimpi ya. Hahaha, kena prank, kasihan. Selepas duta mandi, dia pun kaget karena di punggungnya ada bekas memar yang banyak. Sontak teman-temannya pun kaget karena kemarin si mama merit, dia mati di punggungnya ada bekas luka seperti di punggung duta. Singkat cerita, mereka pun pergi ke dukun. Selepas mereka berdebat, mereka pun dilempar kembang sama mbak dukun. Dan si dukun tersebut pun memberi ramuan kepada mereka. Sesampainya di rumah, mereka pun memberikan ramuan tersebut ke belakang punggung duta. Ibunya pun masuk ke dalam kamar. Mereka seketika ibunya kaget. Dia sangka mereka bertiga lagi homo. Ibunya pun membawa keluar duta dan ingin dijodohin dengan si gendut. Karena ibunya mengira duta homo dengan temannya. Tiba-tiba datanglah pengamen semalam dan menyanyikan sebuah lagu. Lalu pengamen tersebut pun diusir sama mereka dan dikasih uang. Singkat cerita, terdapat seorang ibu dan anaknya melihat seorang nenek gayung di pohon dan ibunya pun tidak melihat nenek tersebut. Dengan cepat-cepat membawa pulang anaknya karena merasa ketakutan. Singkat cerita, Abbas pun mau menutup jualannya. Seketika ada cewek tersebut mau membeli burger milik Abbas dan Abbas pun menyuruh si cewek tersebut duduk. Datanglah seorang temannya dan menanyakan Abbas karena temannya tidak melihat ada pembeli. Temannya pun kebingungan karena tidak ada siapa-siapa di meja tersebut dan temannya pun meninggalkan si Abbas masuk ke rumah. Tiba-tiba si cewek pun datang. Si Abbas ingin menunjukkan ke temannya kalau ada yang beli. Seketika temannya pun melihat dengan jelas ternyata yang membeli makanan mereka adalah nenek gayung. Singkat cerita, ada dua orang temannya duta dan dua perempuan dalam satu kamar. Ingat dosa bang. Dua orang temannya duta mengambil kesempatan di saat dua orang perempuan ini tidur dekat mereka. Tiba-tiba lampu pun mati. Jangan ngeras ya. Hehehe. Di saat lampunya mati, si kacamata melihat ke arah perempuan itu. Dia berubah nenek gayung. Dan begitu juga temannya yang satunya melihat ke arah perempuan itu, berubah menjadi nenek gayung. Mereka pun ketakutan dan berteriak, sehingga mereka lari keluar kamar dan sembunyi di bawah meja. Di saat salah satu dari mereka mengintip dan suasana aman, mereka pun keluar dari bawah meja dengan berbaris seperti kereta. Tidak disangka nenek gayung pun ikut baris. Ngikut aja nenek nih bang, kasihan. Mereka pun terkaget dan meninggalkan temannya yang satunya ini. Sedangkan teman yang ini, saking ketakutannya, dia pun menyanyikan lagu Iwapeye dan berjoget. Lucunya, hantunya pun ikut joget. Dan dia pun kabur dari nenek gayung.
Kita kembali ke Duta, ia pun memasuki kamar tersebut. Seketika dia menyalakan lampu, dia terkaget karena yang di dalam kamar tersebut adalah mantannya. Dia pun membanting Duta ke kasur, sehingga kasur itu pun rubuh. Singkat cerita, datang si cewek tersebut ke kamar Duta, mau menemui Duta. Sontak si gendut pun kaget. Aduh, menang banyak dah Kang Duta. Hehehe. 4 orang temannya pun mendatangi ke tempat Duta dan memberitahu ke ibunya kalau Duta pacaran sama setan. Mereka berempat pun mencoba masuk ke dalam kamar dan melihat si gendut udah terjatuh di kasur yang rubuh. Sin pun beralih memperlihatkan teman-temannya yang mencari Duta. Singkat cerita, Duta dan pacarnya tiba di depan kuburan dan Duta pun melihat ada satu kuburan yang bernisan cangkul. Dan si Duta pun menanyakan ke ceweknya mau dimandikan. Singkat cerita, sesampainya di gubuk tempat nenek gayung tersebut, Duta pun ingin memandikan si nenek tersebut. Tetapi 4 orang temannya datang ke gubuk itu dan menghentikan si Duta untuk memandikan nenek gayung tersebut. Dan nenek pun mendatangi Duta dan memeluk Duta, sehingga temannya menyuruh Duta melihat tangannya. Seketika Duta pun ketakutan saat melihat cewek tersebut adalah nenek gayung. Mereka pun kabur dari gubuk itu. Seketika temannya Duta yang mohak ini pun ketinggalan. Dia pun berhenti di bawah pohon bambu. Saat itu juga dia melihat nenek gayung tersebut di belakangnya. Ia pun berpamitan dan lari dari si nenek. Si Duta pun memberitahu kalau mereka mau selamat, mereka harus memandikan si nenek tersebut. Mereka pun membongkar kuburan yang bernisan cangkul, ingin berniat memandikannya. Singkat cerita, mereka sudah selesai memandikannya dan kembali ke rumah. Dan mereka pun berbicara sambil tertawa, asiknya. Berbicara, mereka pun didatangi seorang kakek-kakek yang memegang cangkul dan minta tolong galikan kuburan buat dia. Film pun berakhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kedepannya lebih semangat lagi buat nge-review film yang lainnya yang bergenre horor. Jangan lupa juga komen film yang ingin saya review buat kalian.